Nah, di sini ada soal SBMPTN tahun 2019. Soalnya berbunyi seperti ini. Penggunaan nama Indonesia bagi warga keturunan Tionghoa yang pernah dilakukan pada masa Orde Baru dimaksudkan untuk berlangsungnya proses apa nih? Oke, nah untuk menjawab soal ini teman-teman ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita harus tahu sejarahnya dulu. Ya. Dan cara yang kedua adalah kita harus fokus ke soalnya atau memperhatikan setiap detail dari soalnya. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu nih. Terkait dengan sejarah, ini ngebahas masa Orde Baru yang berlangsung tahun 1966 sampai 1998. Oke, pada masa ini itu gencar sekali pemberantasan PKI. Ini kayaknya istilah PKI udah nggak asing ya buat kita semua, Partai Komunis Indonesia. Nah, PKI ini itu dianggap berhubungan erat sama orang-orang Tionghoa. Nah, karena anggapan inilah gitu, membuat orang-orang Tionghoa ini banyak mendapatkan diskriminasi. Maka dari itu pemerintah kemudian mengeluarkan salah satu cara yaitu disebut dengan politik asimilasi. Nah, udah kelihatan nih ya, politik asimilasi. Di dalam pelaksanaan politik asimilasi itu ada beberapa hal ya yang harus dilaksanakan atau diubah. Salah satunya adalah perubahan nama atau penggunaan nama. Jadi, orang-orang Tionghoa itu harus pakai nama Indonesia atau merubah namanya dari nama Tionghoa jadi nama Indonesia. Misalnya nih ada yang namanya Huang Huiming. Itu nggak boleh pakai Huang Huiming, ini nggak boleh dalam KTP ataupun administrasi lainnya. Harus diganti dengan nama Indonesia, yaitu Yuli Wijaya. Misalnya gitu. Jadi ada yang disebut dengan politik asimilasi. Berdasarkan sejarahnya, berarti udah ketahuan ya jawabannya yang mana? Yang A. Oke. Tapi gimana kalau kita nggak tahu nih sejarahnya? Kita pakai cara yang kedua, yaitu fokus ke soal. Oke. Di soal dijelaskan bahwa ada penggunaan nama Indonesia bagi warga keturunan Tionghoa. Gitu ya. Berarti orang-orang Tionghoa, ini ya misalnya, itu tidak boleh pakai nama Tionghoa. Harus pakai nama Indonesia. Nah, di sini berarti ada proses yang disebut sebagai percampuran budaya, percampuran atau perpaduan gitu ya, di mana menghilangkan atau menyamarkan budaya aslinya. Ya dong. Orang Tionghoanya nggak boleh loh pakai nama Tionghoa. Berarti budaya asli mereka kan di sini dihilangkan atau disamarkan gitu dengan harus pakai nama Indonesia. Nah, dalam sosiologi atau lebih tepatnya dalam materi interaksi sosial, kita tahu ada salah satu istilah yaitu asimilasi untuk mengartikan penjelasan ini. Gitu. Jadi ini kalau misalkan kita nggak tahu nih sejarahnya, kita cukup fokus ke soalnya dan perhatikan makna dari soal itu. Ternyata mengarah pada definisi asimilasi. Jadi jawabannya yang A ya, teman-teman. Oke, kalau amalgamasi. Amalgamasi ini pernikahan antar suku, ya, antar etnis. Di sini ya, ke atas tulisannya, maaf. Atau antar ras juga bisa. Itu ini amalgamasi. Kalau asosiasi itu secara mudah kita artikan sebagai kelompok sosial. Lalu afirmasi, nah ini ada istilah word of affirmation. Afirmasi itu berarti pujian, kata-kata pujian gitu ya, atau mungkin kata-kata yang positif. Itu bisa. Lalu akulturasi. Nah, kalau akulturasi ini beda tipis sama asimilasi.
Kalau asimilasi itu perpaduan budaya yang menghilangkan atau menyamarkan budaya asli, kalau akulturasi itu perpaduan budaya ya, yang tidak menghilangkan budaya aslinya. Jadi budaya aslinya itu tetap ada, tetap kelihatan, gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman. Oke, soal yang kedua ini UTBK tahun 2021. Ya, soalnya berbunyi seperti ini. Weber menyatakan bahwa tindakan sosial apapun terwujud berdasarkan arti subjektif dan motivasi yang mendasarinya. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, diperlukan kemampuan apa? Oke, nah teman-teman jangan langsung bingung karena waduh ini teori nih gitu kan ya. Aku nggak hafal teori-teori sosiologi. Jangan bingung dulu. Kita artiin saja dari soalnya. Di sini mungkin ya untuk mempermudah. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak. Nah, jadi ada satu orang nih, ya, dia melakukan sesuatu, yang ngelakuin sesuatu, kayak gitu ya misalnya. Mungkin dia menolong orang, gitu. Atau mungkin dia misalnya pergi ke sekolah, atau apapun lah pokoknya tindakannya dia. Nah, kita itu tidak boleh melihat orang ini melakukan sesuatu dari sudut pandang kita. Enggak. Jadi menurut Weber, kita itu harus mengetahui arti subjektif dan motivasi individu dalam melakukan sesuatu dari sudut pandang orang itu. Nah, sekarang di antara A, B, C, D, E, mana nih gitu ya kemampuan yang membuat kita itu tahu alasan ya atau cara berpikir orang lain dalam melakukan sesuatu. Nah, kira-kira yang mana nih dari kemampuan ini? Apakah kemampuan berkomunikasi itu cukup? Tidak ya, tidak. Karena berkomunikasi itu berarti baru sekadar tanya jawab gitu. Kita belum bisa memahami cara berpikir orang dengan komunikasi itu belum bisa. Oke. Asimilasi ini kurang nyambung ya, teman-teman. Yang ini kurang nyambung. Karena asimilasi itu kaitannya sama perpaduan budaya. Jadi ini bukan. Kemudian berinteraksi. Nah, berinteraksi ini konteksnya sangat luas, terlalu luas. Jadi ini juga bukan pilihan yang tepat. Kemudian bersimpati. Simpati itu berarti kita tertarik. Cukupkah kita tertarik sama orang itu bikin kita tahu kenapa dia melakukan itu? Belum cukup ya kalau baru tertarik aja. Jawaban yang paling tepat adalah yang berempati. Yang E. Kenapa? Berempati. Empati itu artinya adalah proses lebih lanjut dari simpati. Proses lanjutan dari tertarik. Setelah kita tertarik, kita kemudian akan memahami ya, perasaan orang lain. Nah, ini yang penting. Oke, memahami perasaan orang lain. Inilah empati itu. Sehingga kita bisa tahu kenapa seseorang bertindak seperti itu menurut sudut pandang orang tersebut, bukan sudut pandang kita. Secara subjektif, ya, dari sudut pandang individunya itu. Oke, semoga bisa dipahami ya, teman-teman.